Salam semuanya jemaat Tuhan GBI Sumbersari, bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua hari ini dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. 1 minggu boleh kita lewati, sampai detik ini kita masih ada, sebagaimana kita ada. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita katakan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama memujikan Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Kita katakan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kuat kami, semuanya karena kasih-Mu. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Haleluya. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudari berada, semuanya dalam pertolongan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan
sembuhkan dan juga pulihkan. Yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Sebentar kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kami begitu nyata dan luar biasa. Terima kasih banyak Bapa, dan hari ini kami boleh berjumpa dalam ibadah. Kami sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya bagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami mengerti. Roh Kudus bantu kami agar firman Tuhan ini betul-betul kami pahami Bapa. Sehingga ketika kami melakukan firman-Mu, kami lakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba-Mu membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menolong hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-63. Mazmur 63 ayat 2 sampai yang ke-12. Mazmur 63 ayat 2 sampai yang ke-12. Mazmur 63 ayat 2 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Judul perikopnya, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Haleluya. Tema yang saya angkat melalui khotbah saya hari ini adalah intimacy with God, atau intim dengan Tuhan. Ketika melihat tema ini, kata intim saja, saudara, sedang berbicara mengenai satu hubungan yang dekat. Ya. Bukan satu hubungan yang hanya sekedar tahu saja. Ya. Tapi satu hubungan yang sangat dekat. Ya. Baik itu hubungan antara suami dan istri, tapi juga berbicara antara anak dan orang tua. Ya. Di mana hubungan ini dilakukan secara terus-menerus. Jadi keintiman itu berbicara satu hubungan yang dilakukan terus-menerus. Berkesinambungan. Tidak hanya ketemu sebulan sekali. Ya. Tapi ini berbicara ketemu setiap hari. Ya. Sama seperti anggota rumah tangga. Ada papa, mama, dan anak. Dalam satu rumah, mereka bertemu setiap hari. Dan mereka sangat mengenal suara dari tiap-tiap anggota rumah. Ya, saya sangat mengenal sampai motor papa saya. Dari saya kecil, ketika papa saya pulang pelayanan, saya tahu bahwa itu papa saya. Karena tiap hari saya dengar suara motornya. Ketika papa saya atau mama saya berbicara, saya tahu itu papa, itu mama saya.
Karena ada hubungan yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, dan itu membuat satu kedekatan yang sangat intim. Ya. Ketika kita berbicara intimacy with God atau keintiman dengan Tuhan, berarti berbicara satu hubungan yang dekat, satu pengenalan yang dalam, yang dilakukan setiap hari, yang berkesinambungan selama dia hidup. Kalau kita melihat dari konteks pasal 63, di mana situasi yang dialami Daud bukan situasi yang enak atau gampang, saudara. Perhatikan baik-baik. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya. Beberapa penafsir ini mengatakan bahwa situasi ini di mana Daud sedang mengalami situasi yang sangat buruk. Karena dia dikejar ya, oleh Saul. Tapi ada penafsir yang lain mengatakan bahwa situasi ini di mana Daud sedang lari dari anaknya Absalom yang coba mengkudeta dia. Dan juga ingin menghancurkan Daud, papanya. Ya. Tetapi apapun itu, mau dia dikejar Saul ataupun Absalom, yang paling penting adalah situasinya sama-sama berat. Daud mengalami satu tekanan yang sangat berat. Bukan satu masalah yang main-main. Karena ini berbicara mengenai jiwanya, keselamatan nyawanya. Sudah dikejar-kejar, ingin dibunuh. Daud lari ke tempat, bukan ke tempat yang nyaman, atau ke satu gedung, atau ke satu benteng yang aman, tidak. Daud lari ke padang gurun. Satu tempat yang berbicara mengenai ketiadaan. Padang gurun berbicara ketiadaan air. Padang gurun berbicara mengenai ketiadaan makanan. Padang gurun juga berbicara mengenai kesunyian. Situasi yang sangat-sangat berat yang dialami Daud. Tidak hanya nyawanya yang terancam, jiwanya yang terancam, tetapi berbicara juga situasi di mana dia lari, itu padang gurun. Tidak gampang, saudara. Ketika dalam tekanan yang berat, dalam tempat yang tidak nyaman, itulah Daud berseru. Ini menjadi syair pujian Daud kepada Allah. Dia berkata ayat yang kedua, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Ini satu bentuk kepemilikan bahwa Daud mengakui bahwa Allahnya ada Allahnya Daud. Ya. Secara tidak langsung Daud sudah sedang ingin mengatakan bahwa aku Daud juga miliknya Tuhan. Ini satu hubungan yang sangat-sangat dekat. Sama seperti suami istri. Suami miliknya istri dan istri miliknya suami. Sehingga kalau ada suami atau istri yang selingkuh, itu sangat-sangat tidak tepat. Itu haram, ya. Orang bilang haram, ya. Tidak boleh. Karena ketika diberkati menjadi suami istri, maka hanya boleh satu suami dan satu istri. Nggak boleh lebih. Karena ini berbicara mengenai kepemilikan satu hal yang khusus. Satu hubungan yang khusus. Ya. Mari kita melihat apa sih ciri-ciri dari orang-orang yang intim dengan Tuhan. Ya. Ada 3 ciri melihat dari ayat-ayat ini. Ya. Ada 3 ciri orang yang intim dengan Tuhan. Ciri yang pertama yang perlu kita perhatikan, apakah kita memiliki ciri ini atau tidak. Kalau kita betul-betul berhubungan intim dengan Tuhan. Yang pertama, ciri pertama, selalu mencari Tuhan. Ayat yang kedua sampai yang keempat, karena dinyatakan, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu,
Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Kita mencari Tuhan karena kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan seharusnya menjadi kebutuhan dasar orang-orang percaya. Dan juga orang-orang yang tidak percaya seharusnya. Tugas kita lah untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ada satu pribadi yang baik, yang mengasihi mereka. Ya, itu Tuhan Yesus. Sehingga ketika Daud dalam satu tekanan yang berat, situasi yang tidak gampang, dia malah mencari Tuhan. Banyak orang di luar sana, mungkin dia dikatakan Kristen, tapi ketika masalah datang, pergumulan datang, banyak tekanan, banyak utang yang harus dia bayar, dia mencari jalan keluar yang lain. Baik itu dengan caranya dia sendiri, atau dia bersekongkol dengan iblis, supaya dia menemukan jalan keluar. Makanya ada satu ritual yang terkenal, yaitu pesugihan. Tidak hanya orang yang tidak percaya, orang Kristen pun ada yang menggunakan itu. Tapi selama perjanjian dengan iblis, tidak ada yang gratis. Iblis selalu minta bayaran. Baik itu mulai dari hewan, dan setelah itu nyawa manusia yang dia minta. Atau anaknya cacat, biasanya seperti itu. Tapi orang-orang percaya yang intim dengan Tuhan, ketika mengalami pergumulan dan masalah yang berat, seharusnya dia mencari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi kebutuhan, karena Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Tidak ada yang lain. Ini ciri yang jelas sekali kalau kita bilang, saya dekat dengan Tuhan, saya mengenal Tuhan. Maka orang tersebut seharusnya cirinya adalah selalu mencari Tuhan. Kita mencari air minum karena kita haus. Kita membutuhkan air minum. Kita mencari pasangan kita yang tidak ada kabar. Kenapa? Karena kita kangen sama dia. Karena kita rindu sama dia. Makanya dikatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Tidak hanya berbicara jiwa yang harus terpuaskan, tetapi juga bicara mengenai tubuh yang rindu, yang pengen dipeluk. Makanya dalam situasi yang berat, Daud berkata, Tuhan, aku rindu, tubuhku rindu. Dia ingin dipeluk oleh Tuhan, ingin dibelai, ingin disayang sama Tuhan. Daud mengatakan ini bukan 1-2 hari jadi dan dia langsung mengatakan ini, tidak. Bertahun-tahun pengalaman dia bersama Tuhan yang akhirnya dia dapat mengatakan ini. Dari dia remaja, dari dia menjaga kambing domba papanya, Isai, dia sudah berhubungan dengan Tuhan. Dia memuji Tuhan dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menjaga aku. Engkaulah gembalaku. Daud mengalami Tuhan secara langsung. Jadi keintiman dengan Tuhan, hasil dari pengalaman kita bersama Tuhan, bukan kata orang. Ketika ditanya, bagaimana sih supaya saya bisa ngalamin Tuhan? Tiap orang berbeda pengalamannya bersama Tuhan. Yesus menjamah tiap-tiap pribadi itu berbeda dengan caranya. Makanya Tuhan Yesus itu sangat-sangat kreatif dalam mengubah kepribadian orang satu dengan yang lain. Tapi esensinya satu, yaitu perubahan dari yang jahat menjadi baik. Dari yang kata-katanya berisi kata-kata kotor, kata-kata yang tidak memuji Tuhan,
menjadi perkataan yang keluar. Itu kata-kata yang memberi positif, memberi semangat. Itu intinya. Tapi cara Tuhan merubah itu sangat kreatif dan berbeda. Jadi pengalaman Daud inilah ketika dia mengalami masalah, dia mencari Tuhan. Sama ketika Goliat datang dan menantang Israel. Siapa yang maju? Daud yang maju. Karena dia percaya. Kenapa dia percaya? Karena dia ngalamin Tuhan secara langsung. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pertolongan Tuhan? Wah, pasti banyak kesaksian. Bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan menolong dalam membayar setiap utang mungkin, membayar uang sekolah anak, membayar kontrakan, atau apapun itu. Kalau diberikan waktu untuk kesaksian, wah, semuanya pasti akan bersaksi pertolongan Tuhan. Sehingga karena pengalaman itulah yang seharusnya membuat kita ketika sedang dalam tekanan yang berat, pergumulan yang sangat berat yang menekan kita cari Tuhan. Karena Tuhanlah kebutuhan dasar, baik itu jiwa kita maupun tubuh kita. Ketika manusia batinia kita diisi oleh firman Tuhan, ada kuasa Tuhan, maka tubuh kita akan mengalaminya juga. Makanya orang mengatakan ketika terkena COVID, kan pasti disemangati ya. Ayo sukacita, gak usah banyak pikiran ya. Nanti imunnya turun ya. Betul juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita itu wah, obat yang manjur. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Betul. Ya. Tapi orang yang banyak pikiran, stres, terlihat dari mukanya semakin menua. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apakah ciri ini juga ada di dalam hidup kita? Apakah kita mencari Tuhan ketika sedang dalam masalah yang berat? Kuliah yang berat, skripsi, pekerjaan, banyak tuntutan dari bos. Ya. Teman sekerja kita menyikut kita, coba menghancurkan kita. Ya. Dengan memfitnah kita mungkin. Banyak hal yang kita alami. Tapi di saat-saat itulah Tuhan senang kalau kita mencari Dia. Amos 5 ayat 4 sampai yang ke-6 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka akan hidup. 2 kali diulang ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Situasi di sekitar kita bisa berubah-ubah. Gedung akan hancur, rumah akan hancur, ya. Barang akan rusak. Tetapi hati kita yang mencari Tuhan akan tetap berdiri teguh. Apapun keadaan di sekitar kita, hati kita tidak boleh terpengaruh. Kita harus belajar untuk setiap hari mencari Tuhan. Satu bentuk kerinduan kita kepada Tuhan. Aku haus. Kalau kita haus kan, kita pasti cari minum. Karena kita sayang sama Tuhan. Sehari nggak ketemu, kangen sekali. Ya. Kalau pacaran kan gitu ya. Baru jadian awal-awal tuh, wah, pengen ketemu setiap hari. Kalau pulang kerja pengen dijemput ya. Si cowok ingin kasih surprise ya. Kalau bisa uangnya banyak, setiap hari dia mau kasih surprise gitu ya. Satu bentuk cintanya, dia ungkapkan kerinduannya, dia ingin selalu ketemu. Inilah Daud. Dia selalu mencari Tuhan.
Ciri yang kedua, orang yang intim dengan Tuhan selalu antusias sama Tuhan. Selalu antusias sama Tuhan. Kenapa kita antusias sama Tuhan? Karena segala hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita terinspirasi karena perbuatan Tuhan yang luar biasa ajaib dalam hidup kita. Masa sih saya nggak kasih semangat saya nggak kasih gairah saya untuk Tuhan? Ada satu kisah seorang yang bernama Vasily Zaitsev, seorang prajurit ketika di Perang Dunia yang kedua, ketika itu di front timur di Eropa antara tentara Rusia dan tentara Nazi Jerman. Ada satu orang penembak jitu namanya Vasily Zaitsev. Bapak Ibu bisa menontonnya di film Enemy of the Gates. Ya. Di mana situasinya tentara Rusia sedang terdesak di kota Stalingrad. Ya. Dan hampir-hampir kalah. Sehingga bagaimana caranya supaya pasukan merah ini, pasukan Rusia ini semangat. Ya. Mereka mau maju bertempur karena mereka takut. Ya, karena peralatan perang yang dimiliki oleh Jerman itu semuanya sangat baik ya, sangat modern dan kuat sehingga mereka takut. Ya. Oleh sebab itu ada salah satu perwira berkata kepada wakil dari presiden Rusia pada waktu itu, Stalin, namanya Nikita Khrushchev. Dia berkata kepada Nikita, kita butuh seorang yang menginspirasi pasukan-pasukan yang lain, yang membuat gelora semangat untuk berperang. Wah, sangat menarik Nikita. Dia bilang, oke, siapa orangnya? Makanya ditunjuklah Vasily, karena dia sniper yang terbaik. Dia membunuh beberapa puluh tentara Jerman termasuk perwira. Sehingga itu membakar semangat. Sehingga tentara Rusia yang lain antusias. Ayo kita maju. Dan akhirnya mereka dapat merebut kota Stalingrad. Dan terus mendesak tentara Jerman untuk mundur. Dan akhirnya mereka kalah di Perang Dunia yang kedua dari front timur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa lihat? Antusias kita kepada Tuhan karena segala perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Makanya hidup itu jangan hanya banyak mengeluh. Bersyukur. Kalau kita masih bisa bernafas itu satu hal yang spesial. Ya. Akhir-akhir ini dengan meningkatnya penyebaran COVID banyak yang susah mencari tabung oksigen. Ya. Kalau ketemu juga ngantrinya panjang dan bayarnya juga harganya mahal. Tapi kalau kita masih sehat, bisa tarik napas dengan sepuasnya, tidak ada terkendala di paru-paru kita. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat perbuatan Tuhan secara clear, secara jelas, maka kita pun akan antusias. Antusias dalam bahasa Yunani ya, yaitu zelos, yang berarti kegairahan, ya, kegirangan pikiran, semangat, hasrat untuk mengejar. Ya. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-14, ya, ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dalam terjemahan lama dikatakan sambil berlari-lari kepada sasaran menuju kepada pahala. Ya. Terjemahan yang lain firman Allah yang hidup, saya berusaha mencapai garis akhir perlombaan. Ada usaha yang dilakukan. Ada semangat. Ya. Jadi antusias itu membuat kita bergairah
Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Walaupun dalam pelayanan ada gesekan, jangan lari Bapak Saudara, tetap melayani Tuhan. Ya. Karena orang yang intim dengan Tuhan, yang selalu mencari Tuhan, maka dia akan melayani Tuhan apapun keadaannya. Karena yang dia layani bukan manusia, yang dia layani Tuhan. Tidak ada lagi sakit hati. Kalau ada pun dibereskan. Kalau dia bilang dia intim dengan Tuhan, seharusnya dia bersemangat. Mengikuti setiap persekutuan yang ada, mengikuti komsel yang ada. Semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa ya firman Tuhan hari ini buat saya? Bangun pagi, baca firman Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau bicara sama saya? Terkadang kita yang terlalu banyak ngomong sama Tuhan, kita lupa untuk meluangkan waktu di mana Tuhan yang berbicara untuk kita. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ciri yang ketiga, jadi orang yang intim dengan Tuhan, yaitu selalu melekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Yang antusias itu ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dan ciri yang ketiga selalu melekat ayat yang ke-9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Kalau melekat berarti menempel, sama seperti ranting yang dijelaskan oleh Yohanes 15. Kalau melekat berarti tinggal. Yohanes 15 dikatakan, tinggallah, Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Daud sangat melekat dengan Tuhan. Dia belajar untuk melekat dengan Tuhan. Dia belajar untuk melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melekat sama Tuhan. Kita libatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kuliah kita, teman-teman anak-anak, apa muda, dalam sekolah kalian. Libatkan Tuhan. Tuhan tolong saya nggak ngerti. Mata kuliah ini saya nggak ngerti. Mata pelajaran ini bantu saya, Roh Kudus tolong saya. Pasti Tuhan akan tolong. Tapi ingat, jangan lupa belajar juga. Ya. Kalau kita nggak belajar terus minta hikmat Tuhan, mau bagaimana? Roh Kudus mau ingatkan apa? Nggak ada yang dia bisa ingatkan. Jadi belajar dan juga berdoa itu harus beriringan. Bekerja dan berdoa harus bersama-sama. Ya. Setelah melekat atau tinggal, maka ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Minta apa saja, Tuhan akan berikan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 ciri orang yang intim dengan Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Yang kedua, selalu antusias, selalu excited, senang untuk mengikuti setiap persekutuan yang ada. Sudah tidak lagi didorong-dorong. Ya. Semangat untuk melayani Tuhan. Apapun keadaannya, orang mau lihat atau tidak, yang penting saya melayani Tuhan. Orang mau puji atau enggak apa-apa, karena yang saya layani itu Tuhan Yesus. Orang mau bilang terima kasih atau enggak atas pelayanan saya, tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus sudah ucapan terima kasih dengan segala berkat yang kita terima. Yang terakhir, Tuhan Yesus, Allah senang kalau kita melekat. Kita tinggal di dalam Dia. Kita melibatkan Tuhan dalam setiap eksistensi hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh menolong kita dan membuka pikiran kita
bahwa kalau kita mau intim dengan Tuhan, kita harus lakukan setiap hari. Karena itu pengenalan yang dalam. Dan ciri-ciri orang intim dengan Tuhan, itu selalu mencari Tuhan, antusias, dan selalu melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Itulah yang dinyatakan di Mazmur 63 ayat 10 sampai yang ke-12. Itulah perbuatan Allah yang Daud yakini akan terjadi. Dan betul terjadi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak. Tapi Engkau mau mati bagi kami orang berdosa ini. Sehingga Engkau melayakkan kami ketika kami mau datang. Meresponi pengorbanan-Mu Tuhan dengan kami bertobat. Maka Tuhan mau dalam perjalanan rohani kami, Tuhan mau kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Pengalaman kami bersama Tuhan semakin banyak. Kami tidak mau apa kata orang, tapi kami mau Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kami betul-betul mengalami Tuhan secara nyata. Sebab itu Tuhan Yesus, mampukan kami Bapa untuk kami selalu memandang Engkau. Ketika dalam tekanan seberat apapun, kami mau belajar untuk mencari Tuhan. Kami mau belajar terus antusias dalam melayani Tuhan. Selalu antusias dalam hidup ini. Berpikir selalu positif Tuhan. Apapun keadaannya, mau tetap mengikut Yesus. Jabatan, harta itu tidak dapat menggantikan Yesus. Jadi Tuhan Yesus, tolong kami. Dan yang terakhir, kami mau melekat sama Tuhan. Kami mau tinggal bersama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong biarlah firman Tuhan ini betul-betul ada dalam hati kami. Dan kami boleh lakukan secara konsisten tiap-tiap hari. Itulah cara kami untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Berkati, sertai setiap jemaat yang ada. Setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi, Tuhan berkati, Tuhan Yesus tolong. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang ada masalah keluarga, Tuhan Yesus tolong. Orang tua sedang ada masalah dengan anak, Tuhan Yesus sepulihkan. Anak dengan orang tua, Tuhan Yesus pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sulit dengan keadaan sekarang, usahanya sedang turun, Tuhan Engkau berkati. Tuhan tolong berikan kesabaran Tuhan Yesus. Tuhan mampukan Bapa untuk melewati semuanya Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha dari setiap jemaat yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebaikan Tuhan menyertai kami senantiasa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Menjauhi rohmu
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Di akhir ibadah ini, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan sejahtera Tuhan selalu menyertai kami. Dan di samping itu kami juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kalau firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kami, beri kepada kami ketaatan di dalam kehidupan ini ya Tuhan, beri kepada kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini, agar kami boleh senantiasa kuat di dalam Tuhan, kami boleh bertambah teguh di dalam Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan saja. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap langkah hidup kami ada di dalam kuasa Allah saja. Kemanapun kami melangkah ada berkat Tuhan, kasih setia Tuhan terus memberkati kehidupan kami dan juga menolong kami di dalam segala hal. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah ada pertolongan dari Tuhan. Malaikat Tuhan menyertai kami dan kami senantiasa ada dalam pelindungan Allah yang maha tinggi saja. Bapa, kami mengucap syukur, biar kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memberi kepada kami kekuatan yang baru. Kami boleh menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dari Tuhan saja. Kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati terus jemaat di GBI Sumbersari. Kami semua boleh mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa saja bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang terus menolong kami di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, kami semua mengucap syukur, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami semua. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.